Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fatmadianti, NPM 1820060704 dari lokal 6B non-reguler. Judul tugas infrastruktur sarana dan prasarana sosial. 1. Permasalahan. 2. Tujuan. 3. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut atau langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai. 4. Tindak lanjut yang diperlukan. 5. Lembaga yang menangani. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dulu saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur sosial. Infrastruktur adalah memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Sebagai fasilitas fisik, merupakan hal yang vital digunakan mendukung sebagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintah. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jenis-jenis infrastruktur sebagai berikut. 1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya, bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, bendungan, dan lain-lain. Kedua, infrastruktur keras non-fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya, pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi. Ketiga, infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan dan kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, pelayanan dinas, pelayanan kantor, pelayanan polisi, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke permasalahan infrastruktur sarana dan prasarana. Kita ambil permasalahan di sumber daya air. Sumber daya air, pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan untuk pengembangan, pengelola konservasi sumber daya air, penyalahgunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, serta pengolahan sistem data informasi sumber daya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala atau masalah yang sangat kompleks. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektorial. Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan pengelola sumber daya air sebagai berikut. Yang pertama, masih belum memenuhi standar minimal pelayanan minimal. Hal yang dipengaruhi oleh menurunnya fungsi
tampungan-tampungan air baik secara kualitas maupun kuantitas. Akibat dari tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air baik permukaan maupun air tanah oleh limbah atau sampah domestik dan industri. Meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pemasukan air, sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama di daerah terpencil bagi kawasan perbatasan. Pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan. Menurunnya cadangan air sebagai salah satu sumber air baku sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air. Belum optimalnya koordinasi dari fungsi kelembagaan pengelola sumber daya air yang disebabkan oleh masih belum disahkannya beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air sebagai acuan operasional pengelola sumber daya air. Kedua adalah lemahnya koordinasi antar wilayah, daerah otonom, dan pemangku kepentingan. Ketiga adalah belum sinkronnya kebijakan yang kurang kompeten dan pengelolaan sumber daya air. Di samping itu, masih terdapat beberapa masalah lainnya, yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan. Oke, kita masuk ke tujuan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tujuan yaitu sebagai berikut: untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Terakhir, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan adil. Oke, selanjutnya langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai. Sumber daya air, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengembangan pola hubungan hulu hilir mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Melakukan percepatan pembangunan tampungan-tampungan air berskala kecil, menengah, seperti waduk, kolam, terutama di daerah selatan Khatulistiwa dan di wilayah strategis. Melakukan pengadilan pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditunjukkan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlangsungan ketersediaan air tanah. 4. Melakukan pengendalian pencemaran dan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk pengadilan limbah domestik dan industri. Hasil yang dicapai pada tahun 2009 dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air antara lain: 1. Operasi dan memelihara 54 buah bangunan tampungan air, penyediaan sarana pengamanan bendungan di 17 lokasi bendungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air,
baku secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan. Langkah kebijakan yang ditempuh adalah pembangunan irigasi baru dengan prioritas di luar Jawa. 2. Mengoptimalkan infrastruktur irigasi. Ketiga, meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun yang belum berfungsi dengan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaannya air terjamin pada petani penggarapnya sudah siap dengan prioritas areal irigasi di pulau luar Jawa. Keempat, merehabilitasi areal irigasi yang memahami kerusakan terutama di daerah-daerah andalan penghasil padi. Kelima, meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi. Keenam, meningkatkan pengembangan sistem irigasi hemat air. Ketujuh, menjamin terlaksananya rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi pada daerah-daerah yang berpotensi dalam menyambung dan menyediakan pangan melalui dana alokasi khusus. Selanjutnya, tindak lanjut yang diperlukan. Sumber daya air dalam rangka mengatasi permasalahan serta menindaklanjuti hasil yang telah dicapai. Prioritas pembangunan sumber daya air dilandasi oleh prinsip sebagai berikut. 1. Pembangunan yang akan dilakukan merupakan tugas pemerintah. 2. Pembangunan yang akan dilakukan memiliki dampak signifikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung ketahanan pangan. Ketiga, pembangunan yang akan dilakukan itu penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Keempat, pembangunan yang akan dilakukan itu realistis untuk dilaksanakan. Kelima, pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip good governance, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berpartisipatif. Keenam, pembangunan infrastruktur sumber daya air yang akan digunakan harus disertai dengan upaya konservasi pada bagian hulu daerah sungai. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, program pengelolaan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan kecakupan dan fasilitas pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, rumah tangga, perkotaan, dan industri. Upaya tersebut ditempuh dengan memprioritaskan kegiatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana air baku untuk memulihkan serta mengoptimalkan fungsi prasarana air baku. Lembaga pemerintah yang menangani masalah sumber daya air adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.